Kenapa mereka kok hatinya keras bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu? Karena mereka termasuk orang yang kafir. Kenapa mereka kok kafir, menolak kebenaran? Karena mereka termasuk orang yang sombong. Apa yang menyebabkan mereka sombong? Adalah harta, kekayaan, dan kekuasaan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bi'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bi'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qadiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min
فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka, maka bisa saja engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad tarikun, meninggalkan engkau ba'da, sebagian mayuha, apa-apa yang diwahyukan oleh Allah ilaika, kepada engkau, wadaikum bihi, dan menyebabkan sempit bihi, apa-apa yang diwahyukan kepada engkau itu, sodruka, dada engkau, ayaqulu, karena disebabkan yaqulu, akan berkata mereka, sungguh akan berkata mereka, laula, mengapa tidak, unzila alaihi, diturunkan alaihi, kepada kanjeng Nabi Muhammad, kanzun, kekayaan, au jaa ma'ahu malak, atau datang ma'ahu, bersama kanjeng Nabi Muhammad itu malakun, seorang malaikat. Jadi yang dirasakan oleh kanjeng Nabi Muhammad
adalah kesusahan, penderitaan, kekhawatiran, karena umatnya pada saat itu adalah kelompok orang-orang yang kafir. Ciri-cirinya kemarin, tatkala diberi nikmat mereka melupakan Allah, seolah-olah nikmat itu hasil dari jerih payahnya sendiri. Kemudian mereka mudah untuk berfoya-foya. Mereka mudah untuk berfoya-foya dan mereka berbangga diri. Innahu lafarihun fakhurun. Mereka itu mudah berfoya-foya tatkala mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa harta, kekayaan, fakhurun, dan mereka berbangga diri atas dirinya, atas apa yang telah dihasilkannya. Namun tatkala kenikmatan itu dicabut, tsumma naza'naha minhu, rahmatnya Allah dicabut berupa nikmat, berupa anugerah, berupa kesuksesan, berupa kebahagiaan, dicabut oleh Allah. Innahu la ya'usum kafurun. Sesungguhnya mereka mudah berputus asa dan menjadi orang yang kafir. Itulah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah orang-orang kafir. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan kesusahannya itu dihibur oleh Allah. Setiap kesusahan kita membutuhkan Allah untuk memberi jalan keluar. Setiap ada permasalahan kita membutuhkan Allah untuk memberikan jalan keluar dari kesusahan kita. Namun yang terjadi pada Kanjeng Nabi Muhammad adalah tentang ruhani, tentang batin, tentang tauhid yang dikhawatirkan oleh beliau. Jadi yang menyebabkan susahnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah kekafiran. Yang menjadi sedihnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah kemusyrikan. Yang menjadi susahnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah pendoliman. Beda dengan kita. Kalau kita susah karena disebabkan harta, kekayaan. Kalau yang menyebabkan kita susah harta, urusan harta. Yang menyebabkan kita susah urusan pangkat dan jabatan. Takut diturunkan, takut dibangkrutkan. Beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad yang membuat sedih, yang membuat susah adalah kekafiran yang merajalela, kemusyrikan yang merajalela, pendoliman yang merajalela. Itulah yang difikirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sedih, susah melihat kaumnya. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa da'ikum bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak. Bisa saja Kanjeng Nabi Muhammad, bisa saja dia itu bersusah hati, bersedih hati, wajar.
Kanjeng Nabi Muhammad juga manusia. Bisa saja Kanjeng Nabi Muhammad meninggalkan sebagian wahyu, sebagian tugas yang telah diwahyukan kepada beliau. Bisa saja juga wahyu-wahyu yang datang membuat wadaikum bihi sadruk, membuat sempit dada beliau, sesek memikirkan umat. Apalagi umatnya ngeyel. Ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun. Sungguh akan berkata mereka, orang-orang yang kafir ini, laula unzila alaihi kanzun. Mengapa tidak diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu kanzun, kekayaan, harta benda yang melimpah? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad tidak dinyok-nyok dengan harta? Au ja'a ma'ahu malakun, atau datang bersama Kanjeng Nabi Muhammad malaikat ini bentuk lambang dari kekuasaan. Kanzun, kekayaan, lambang dari harta. Malaikat, lambang dari kekuasaan. Innama anta nadhirun, sesungguhnya engkau hanyalah nadhir, pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan ingat bahwa Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wakilun, sebagai wakil, pemelihara. Jadi semua itu apa kata Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai lambang, sebagai uswatun hasanah, lambang kebaikan yang harus kita contoh. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kok tidak diuji oleh Allah dengan kanzun, dengan kekayaan, sebagai lambang agar kita tidak mudah untuk sombong? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kok tidak diutus bersama seorang utusan malaikat agar Kanjeng Nabi Muhammad tidak tergantung pada kekuasaan? Karena yang menyebabkan mudahnya seseorang menjadi sombong itu karena harta kekayaannya dan juga pangkat dan jabatannya. Innama anta nadhir, diperingatkan oleh Allah, sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad hanyalah nadhirun, sebagai pemberi peringatan. Kanjeng Nabi Muhammad ini pemberi peringatan. Am yaquluna naftara, atau akan berkata mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad aftara, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah seseorang yang mengada-ngada, membuat-buat, berbohong. Itu yang mereka katakan. Dibilangnya tukang sihir, dibilangnya tukang dendam. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, fa'tu bi asri suwarin mithlihi, maka datangkan bi asri dengan 10 suwarin surah, mithlihi, yang seperti, yang semisal, muftarayatin, yang engkau bilang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mengada-ngada. Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah buatan Kanjeng Nabi Muhammad. Suruh ditantang oleh Allah, suruh sampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad,
sampaikan wahai kanjeng Nabi Muhammad, fa'tu bi asli suwarin mithlihi muftariyatin, maka datangkanlah 10 surah mithlihi semisal seperti muftariyatin yang engkau anggap itu hasil karangannya kanjeng Nabi Muhammad, hasil mengada-ngadanya kanjeng Nabi Muhammad. Wad'u, dan ajaklah dan serulah man istata'tum, orang-orang yang mempunyai kekuatan kemampuan untuk membuat surah semisal Al-Quran min dunillah, dari selain Allah. Ajak orang-orang yang mempunyai kemampuan, kepintaran, kecerdasan untuk membuat satu surah, 10 surah min dunillah, dari selain Allah SWT. In kuntum shodiqin, jikalau kalian termasuk orang-orang yang benar, yang siddiq. Di surah yang lain dikatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Kalau yang di sini 10 surah, kalau yang di surah Al-Baqarah hanya 1 surah saja. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Tidak akan sanggup kata Allah, dan pasti mereka tidak akan sanggup. Kalau sanggup lakukan, dan dipastikan mereka tidak akan sanggup. Dan ingat kata Allah bahwa mereka yang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, yang dimana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maksudnya manusia yang hatinya bagaikan batu, bahkan melebihi batu. Tatkala diberitahu tidak mau. Itulah lambang orang-orang yang kafir. Mu'iddat lil kafirin, dan neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir yaitu manusia yang hatinya keras bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Fa illam yastajibu, maka jikalau tidak yastajibu, mengistijabah mereka, mengabulkan mereka, tidak mau membantu mereka, tidak sanggup mereka, lakum bagi engkau, bagi kalian, fa'lamu, maka ingatlah, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annama, sesungguhnya barang, yaitu Al-Quran, unzila bi'ilmillah, diturunkan dengan ilmillah, dengan ilmunya Allah. Wa alla ilaha illahu, dan sungguh tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mahbuba illallah. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian muslimun ataukah kafirun? Apa kalian mau menerima? Muslimun, orang yang berserah menerima apa-apa yang menjadi ketentuan dari Allah, atau kafirun, atau kafir menentang, tidak mau apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau nggak mau berarti termasuk orang kafir. Kalau menolak berarti termasuk orang kafir.
Tempatnya di mana? Di neraka. Illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutkah kepada api nerakanya Allah, yang mana neraka itu di dalamnya berisi manusia dan batu. Maksudnya manusia yang berhati batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa mereka kok hatinya keras bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu? Karena mereka termasuk orang yang kafir. Kenapa mereka kok kafir, menolak kebenaran? Karena mereka termasuk orang yang sombong. Apa yang menyebabkan mereka sombong? Adalah harta, kekayaan, dan kekuasaan. Jadi buntut harta, kekayaan, dan pangkat jabatan itu yang menyebabkan orang menjadi sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang yang sombong termasuk orang yang kafir karena menutup petunjuk yang masuk ke dalam hatinya, menutup petunjuk yang datang kepada dirinya. Hati-hati, tempatnya adalah di neraka. Iddat lil kafirin. Neraka itu yang isinya adalah manusia yang hatinya membatu, hatinya lebih keras dari batu. Disiapkan oleh Allah tempatnya bagi orang-orang yang kafir. Jadi neraka itu disediakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, tidak pasrah, tidak menerima apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, hati-hati. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang menerima apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang kafir menutup hatinya dari petunjuk Allah. Disebabkan karena apa? Karena kesombongannya. Kenapa mereka sombong? Karena mereka sombong karena harta kekayaannya dan juga pangkat dan jabatannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.